3 hari setelah menikah dengan gundiknya, mantan suami syok didatangi orang bank dan menyita rumahnya. Selamat bulan madu di jalanan setelah ku jual asetku. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Gaun putih yang kupakai berkilau di bawah cahaya lampu kristal, bunga melati menggantung di pelaminan, dan senyum para tamu menatapku dengan kagum. Semua orang mengucapkan selamat, seolah-olah pernikahan ini adalah akhir bahagia dari sebuah kisah cinta panjang yang penuh perjuangan. Tapi entah kenapa, di tengah hiruk-pikuk itu, dadaku terasa sesak. Arga, lelaki yang kini resmi menjadi suamiku, berdiri di sampingku. Senyumnya hangat, atau setidaknya terlihat hangat bagi siapapun yang melihat dari luar. Tapi aku tahu, senyum itu berbeda. Tidak lagi tulus seperti dulu, saat ia masih menatapku penuh cinta di hari-hari sederhana kami. Aku masih ingat betul awal kami bertemu, di kampus, di ruang baca yang sepi, saat tanganku dan tangannya bersamaan meraih buku yang sama. Kita cocok, ya, katanya sambil tertawa waktu itu. Kini, 7 tahun berlalu, aku masih ingat kata-kata itu, tapi entah kenapa rasanya tak lagi berarti. Sayang, sini, senyum sedikit. Fotografer mau ambil pose cium kening. Bisik Arga lembut di telingaku. Aku tersentak kecil. Cium kening. Dulu, hal sesederhana itu bisa membuat pipiku panas dan jantungku berdegup kencang. Kini, aku hanya menunduk sedikit, membiarkan bibirnya menyentuh dahiku dengan rasa asing. Klik. Kamera berbunyi, lampu flash menyala. Semua bertepuk tangan. Aku tersenyum. Topeng yang harus kupakai sepanjang malam ini. Pesta berlanjut sampai malam. Musik lembut mengalun. Para tamu mulai berpamitan satu persatu. Aku duduk di kursi pelaminan, menatap meja yang mulai kosong, bunga-bunga yang mulai layu karena lampu panas, dan gaunku yang berat seperti beban di dada. Capek? Tanya Arga sambil menuangkan air putih ke gelasku. Sedikit. Jawabku pendek. Wajar. Seharian berdiri, disapa orang terus. Tapi lihat deh. Semua orang bahagia buat kita. Aku menatap wajahnya. Di matanya, ada sinar yang sulit kuterjemahkan, antara kebanggaan dan kebosanan. Ya, semua orang bahagia, jawabku lirih. Arga hanya tertawa kecil. Mulai besok, kita nggak usah mikirin kerjaan dulu. 2 minggu penuh, cuma kita berdua. Aku mencoba tersenyum. Bulan madu ya? Kamu udah pesan tiket ke Bali? Udah dong. Hotel bintang 5. Kamu bakal suka. Kedengarannya sempurna. Tapi ada sesuatu di nada suaranya yang membuatku ragu. Ia terdengar seperti orang yang sedang berusaha meyakinkan. Bukan seperti suami yang sedang jatuh cinta. Sekitar pukul 11 malam, pesta benar-benar selesai. Hanya tinggal keluarga dekat yang membereskan sisa dekorasi. Aku berjalan menuju ruang ganti untuk melepas gaun pengantin, dibantu oleh asisten rias yang tersisa. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi di balik riasan tebal, ada sesuatu yang lebih dalam, tatapan kosong. Cantik sekali, Mbak Rani, kata si perias, tersenyum. Aku hanya mengangguk kecil. Terima kasih. Ketika ia keluar, aku duduk sendirian di kursi itu. Hening. Aku ingin merasa bahagia. Tapi yang kurasakan justru dingin menjalar di dada. Seolah semua ini hanyalah pertunjukan yang harus segera usai. Lalu aku mendengar suara langkah dari luar. Langkah yang kukenal. Arga. Ia berbicara di telepon. Suaranya lirih tapi jelas cukup terdengar dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ya, sayang. Aku tahu. Aku juga kangen. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku menahan napas. Udah. Jangan ngambek, ya. Malam ini aku harus di sini dulu. Nanti kalau udah tenang, aku hubungin kamu lagi. Sayang, kata itu menggema di kepalaku. Tanganku gemetar. Aku menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara apapun. Suaranya tenang, lembut, tapi bukan untukku. Enggak, dia enggak curiga. Semua berjalan lancar.
katanya lagi. Aku merasa seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Dia bicara tentang siapa? Tentang aku? Udah ya, Nat, jangan nangis. Aku janji, setelah semua ini beres, aku bakal bahagiain kamu. Nat, nama itu menghantamku seperti batu besar ke dada. Aku menunduk, air mata mulai jatuh satu persatu. Malam ini seharusnya malam pertama kami sebagai suami istri. Tapi yang kudengar justru suara suamiku memanggil nama wanita lain dengan penuh kasih. Aku keluar dari ruang ganti dengan langkah berat. Arga masih di ujung lorong. Menutup teleponnya tergesa saat melihatku muncul. Sayang, kamu udah ganti? Aku lagi nungguin. Telepon siapa tadi? Suaraku pelan tapi dingin. Temen kerja, ada urusan proyek yang belum kelar. Temen kerja yang kamu panggil sayang. Wajahnya berubah. Sekejap. Ia tertawa kecil, tapi matanya gugup. Kamu salah dengar kali. Aku cuma bilang saya yang urus, bukan sayang. Aku menatapnya lama. Dulu, aku percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku ragu. Sudahlah, kataku akhirnya, mencoba menahan suara agar tidak pecah. Aku capek. Aku mau istirahat. Aku berjalan melewatinya, menuju mobil yang akan membawa kami ke hotel tempat kami menginap malam itu. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan Arga yang tajam, bukan tatapan bersalah, tapi tatapan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Hotel itu mewah. Suite pengantin dengan balkon menghadap kota. Tapi semua kemewahan itu terasa hambar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jari-jariku yang kini dihiasi cincin pernikahan. Cincin yang tadi pagi ku sebut sebagai simbol cinta abadi. Abadi? Lucu sekali. Arga keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk di pinggangnya. Kamu enggak ganti baju? Aku udah siap nih, katanya dengan nada menggoda. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku lagi enggak enak badan. Dia mendekat, duduk di sampingku. Masa di malam pertama kamu gitu? Aku menoleh pelan. Kamu enggak perlu pura-pura jadi suami ideal, Arga. Dia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku berdiri, melangkah ke arah jendela. Aku dengar semuanya. Telepon kamu dengan Nadia. Tubuhnya menegang. Ia berdiri cepat, tapi tak bicara apa-apa. Jadi, dari semua yang kita lalui, semua ini cuma formalitas, ya? Suaraku bergetar. Aku enggak cukup buat kamu. Rani, kamu salah paham, katanya cepat. Aku enggak mau bikin suasana kacau di hari pernikahan kita. Jadi kamu mengaku? Ia diam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku tidur malam itu tanpa menatap wajahnya lagi. Ia terdiam di sofa, pura-pura tertidur, sementara aku membelakangi tempatnya. Tapi mataku tak bisa tertutup. Aku hanya menatap langit-langit kamar, menahan air mata agar tak pecah. Dalam hening itu, aku tahu, sesuatu di antara kami telah retak. Dan retakan itu, sekecil apapun, suatu hari akan menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu jam berapa akhirnya aku tertidur malam itu. Yang ku tahu hanya suara detak jam dinding di kamar hotel yang terus berdetak seperti mengejekku. Setiap detiknya terasa lambat, menusuk telinga, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, sementara aku terjebak dalam kebisuan yang mencekik. Ketika aku terbangun, cahaya pagi menembus tirai. Arga masih tertidur di sofa. Aku menatapnya lama. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi malam tadi. Tangannya terlipat di dada, napasnya teratur, dan di meja kecil di sebelahnya ada ponselnya, tergeletak begitu saja. Aku menatap ponsel itu cukup lama. Ada dorongan di dalam diri untuk mengambilnya, membuka kuncinya, dan memastikan semuanya. Tapi jari-jariku gemetar. Aku tidak tahu, apakah aku siap menerima kebenaran yang mungkin jauh lebih menyakitkan dari yang sudah kudengar. Aku akhirnya mengurungkan niat itu. Aku tahu, aku bukan tipe wanita yang suka mengintip rahasia orang. Tapi sekarang, aku hanya ingin mengerti. Kenapa? Kenapa harus ada orang ketiga di antara cinta yang selama ini kukira sempurna? Aku berdiri, melangkah ke balkon,
menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Dari atas sini, semua terlihat indah. Jalan-jalan, pepohonan, mobil yang berjejer rapi. Tapi hatiku tidak seindah pemandangan itu. Ada bagian dari diriku yang runtuh semalam, dan aku tahu itu tidak akan mudah diperbaiki. Pagi, suara Arga memecah lamunanku. Aku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu balkon, rambutnya acak-acakan, tapi senyum itu kembali terpasang. Senyum yang kini terasa seperti kebohongan yang rapi. Pagi, jawabku datar. Kamu nggak tidur nyenyak? Sedikit. Ya wajar. Biasanya juga malam pertama itu, campur aduk. Aku hanya menatapnya. Kamu bisa tidur nyenyak, kan? Dia tertawa pelan. Ya, lumayan. Aku ingin bertanya, lumayan tidur setelah berbohong pada istri di malam pernikahanmu sendiri? Tapi aku menahan diri. Aku tahu pertanyaan itu tidak akan mengubah apapun. Saat sarapan, suasana aneh itu semakin terasa. Kami duduk berhadapan, dengan piring penuh roti dan omelet di depan kami. Tapi yang terdengar hanyalah suara sendok beradu dengan piring. Tidak ada obrolan seperti pasangan baru menikah seharusnya. Tidak ada tawa. Tidak ada pelukan. Tidak ada rasa. Rani, katanya akhirnya. Aku menoleh perlahan. Aku tahu kamu marah. Aku nggak marah, jawabku cepat, meski suaraku bergetar. Kamu kecewa. Aku menunduk. Itu juga bukan kata yang tepat. Lalu apa? Aku menghela napas. Aku cuma nyesek. Karena aku pikir, kita menikah karena cinta, bukan karena formalitas. Arga terdiam lama. Lalu dia menatapku. Kali ini agak lembut. Ran, aku memang salah kalau semalam kamu dengar aku telepon Nadia. Tapi dia cuma teman lama. Dia lagi dalam masalah, makanya aku bantu dia. Masalah? Aku menatapnya tajam. Kamu panggil, sayang, teman yang lagi dalam masalah. Dia terdiam. Pandangannya menghindar. Cuma kebiasaan ngomong. Kamu tahu kan, aku sering bercanda begitu sama siapapun. Bercanda. Kata itu membuat darahku mendidih. Arga, ini bukan tentang bercanda. Ini tentang rasa hormat. Tentang kejujuran di hari pertama kita jadi suami istri. Dia bangkit dari kursinya, memegang bahuku. Sayang, tolong jangan besar-besarin. Aku nggak mau hari pertama kita diisi dengan pertengkaran. Aku menatap tangannya yang menggenggam bahuku, lalu menepisnya perlahan. Aku nggak marah. Aku cuma mulai sadar. Mungkin aku nggak benar-benar kenal siapa kamu. Wajahnya berubah, seperti seseorang yang merasa tersinggung tapi tak bisa membela diri. Ran, kamu capek. Istirahat aja dulu, ya? Katanya akhirnya. Dia bangkit, meninggalkanku sendirian di ruang makan. Ketika pintu hotel tertutup di belakangnya, aku menatap piringku yang masih penuh. Nafsu makan lenyap. Yang tersisa hanya rasa hampa. Aku berjalan ke kamar, membuka koperku, dan menarik keluar album foto kecil yang kubawa. Foto kami berdua dari masa kuliah. Aku tersenyum getir melihat wajah muda kami di sana. Dua orang yang dulu saling percaya, saling mendukung, saling berjanji akan bertahan dalam suka dan duka. Dulu, Arga bukan siapa-siapa. Ia hanya mahasiswa biasa yang berjuang menyelesaikan kuliah sambil kerja paruh waktu di kafe. Aku menyukainya karena ketulusannya, bukan karena hartanya. Kami menabung bersama, merencanakan masa depan bersama, dan bermimpi punya rumah kecil dengan taman mungil di depan. Tapi semua berubah setelah Arga dipromosikan di kantornya. Dunia yang dulu sederhana jadi lebih mewah. Dia mulai sibuk, mulai berganti pakaian mahal, mulai punya teman-teman baru, dan salah satunya, aku tahu sekarang, adalah Nadia. Aku pernah bertanya tentang perempuan itu dulu, tapi jawabannya selalu sama. Hanya rekan kerja. Dan seperti orang bodoh, aku percaya. Menjelang siang, Arga kembali. Ia membawa sekotak coklat dan seikat bunga mawar merah. Buat kamu, katanya sambil tersenyum. Aku nggak suka lihat kamu murung. Aku menatap bunga itu lama. Dulu, mawar merah adalah favoritku. Tapi sekarang, warna merah itu justru mengingatkanku pada luka. Terima kasih, jawabku singkat.
Dia duduk di sebelahku, menatapku dengan tatapan penuh harap. Aku janji, enggak bakal ada yang bikin kamu sedih lagi. Aku bakal buktiin kalau aku serius sama kamu. Aku hanya tersenyum samar. Janji. Kata yang dulu terasa indah, kini hanya terdengar seperti kebohongan yang diucapkan dengan nada lembut. Ran, katanya pelan, menggenggam tanganku. Aku tahu mungkin sekarang kamu belum bisa percaya. Tapi aku mohon, jangan hancurkan semuanya cuma karena salah paham. Aku menatapnya. Kalau memang cuma salah paham, semoga aku salah. Percayalah. Aku tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatiku, ada bisikan kecil yang mengatakan, tidak, ini bukan salah paham. Sore itu, kami berangkat ke bandara. Bulan madu ke Bali, rencana yang sudah ia atur jauh-jauh hari. Sepanjang perjalanan, aku diam. Ia beberapa kali mencoba mengajakku bicara, tapi aku hanya menjawab secukupnya. Aku tidak ingin berpura-pura bahagia, tapi aku juga tidak ingin membuat keributan di depan orang lain. Setibanya di Bali, suasana memang indah. Laut biru, langit cerah, dan udara asin yang khas. Tapi bagiku, semua itu terasa hambar. Seolah setiap ombak yang datang membawa ingatan semalam. Malamnya, kami makan malam di tepi pantai. Lilin menyala di atas meja, angin laut berembus lembut. Semua tampak romantis, tapi hatiku tak bisa diajak kompromi. Rani, katanya tiba-tiba, aku pengin kita mulai dari awal, ya? Lupakan yang semalam. Aku menatapnya lama. Kalau semudah itu, aku pasti sudah lupakan. Dia menghela napas panjang. Aku cuma mau kita bahagia. Aku juga, jawabku pelan. Tapi bahagia enggak bisa dipaksakan. Enggak bisa dibuat seolah semua baik-baik aja padahal hatinya udah rusak. Dia terdiam. Tatapannya kosong menatap laut. Kami duduk dalam diam cukup lama, hanya ditemani suara ombak. Malam semakin larut. Aku duduk di balkon hotel, menatap langit berbintang, sementara Arga sibuk di dalam kamar dengan ponselnya. Suara, klik, kamera ponsel terdengar beberapa kali. Aku menoleh. Ia sedang tersenyum menatap layar. Bukan padaku, tapi pada seseorang di seberang sana. Aku tahu siapa. Air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. Perlahan, tanpa suara. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Malam pertama kami seharusnya menjadi awal cinta yang baru. Tapi kini, aku tahu, ini adalah awal dari akhir yang panjang. Aku menutup mata dan berbisik pada diriku sendiri. Mungkin Tuhan ingin aku melihat semua ini lebih cepat. Supaya aku tahu, tidak semua janji di pelaminan berakhir dengan kebahagiaan. Hari kedua di Bali seharusnya jadi awal indah perjalanan kami sebagai pasangan suami istri. Tapi sejak pagi, suasananya seperti kabut tipis yang tak kunjung mengangkat. Aku duduk di balkon hotel, memandangi laut yang berkilau diterpa matahari. Arga sibuk dengan ponselnya. Lagi-lagi, sejak kami tiba semalam, benda itu seolah menjadi bagian dari tubuhnya yang tak bisa dipisahkan. Sarapannya udah datang. Panggilku. Iya, bentar. Jawabnya tanpa menoleh. Bentar. Kata yang sudah sering sekali ia pakai. Kadang, bentar. Itu berarti 5 menit. Kadang sejam. Kadang selamanya tak jadi. Aku menatap meja makan yang tertata rapi. Roti panggang, jus jeruk, dan kopi yang mulai dingin. Aroma laut bercampur dengan wangi kopi, tapi rasanya hambar. Mungkin karena yang kusinggahi bukan tempat indah ini, melainkan pikiran yang terus berputar tanpa arah. Arga, panggilku lagi, lebih pelan. Dia menoleh, sedikit kesal. Apa sih, Ran? Aku lagi urusan penting. Urusan penting di bulan madu, tanyaku datar. Dia menghela napas, menaruh ponselnya di meja. Aku tuh lagi coba bersihin kerjaan. Kamu pengin aku santai tapi nanti kalau kantor berantakan, kamu juga yang stres, kan? Aku terdiam. Tidak, aku tidak pernah stres karena kantornya. Yang membuatku sesak adalah caranya menjauh dengan alasan yang selalu sama, pekerjaan. Ya udah, kataku akhirnya. Makan dulu, nanti keburu dingin. Kami makan tanpa bicara.
Hanya suara sendok dan garpu yang mengisi ruang. Entah kenapa, aku ingin menjerit, ingin menanyakan segalanya. Tapi setiap kali aku hendak bicara, aku seperti kehilangan keberanian. Mungkin karena di dalam diriku masih tersisa cinta, atau mungkin hanya kebiasaan mencintai. Siang itu kami jalan ke pantai. Matahari bersinar terik, pasir putih menyilaukan mata. Pasangan-pasangan lain tampak bahagia, tertawa, berlarian di tepi air. Aku menatap mereka dengan rasa iri yang perih. Arga berjalan di sampingku, tapi terasa jauh. Ia sibuk memotret pemandangan dengan ponselnya, tapi aku tahu sebagian fotonya bukan untuk kenangan kami. Setiap kali layar ponsel itu menyala, refleksi wajahnya tampak berbeda, lebih hidup, lebih hangat. Tapi bukan untukku. Foto bareng, yuk, ajakku, mencoba memulai. Ah, nanti aja. Cahaya lagi jelek, backlit, jawabnya tanpa menatap. Aku menelan kekecewaan itu bulat-bulat. Oke. Kami terus berjalan. Ombak menyentuh kaki kami, lembut tapi dingin. Seperti hubungan kami. Sore menjelang, kami duduk di restoran tepi pantai. Cahaya jingga menyelimuti langit, menimbulkan bayangan keemasan di wajahnya. Cantik, ya? Katanya sambil memotret matahari terbenam. Aku tersenyum tipis. Iya, aku suka langit seperti ini. Tenang. Dia tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi, notifikasi pesan. Refleks, aku sempat melihat sekilas layar yang menyala. Nadia 2 hati. Pesan baru masuk. Aku membeku. Arga cepat-cepat menundukkan layar dan mematikan notifikasi. Siapa? Tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Teman kantor, katanya cepat, tanpa menatapku. Aku menggeleng, menatapnya dengan senyum getir. Teman kantor yang namanya Nadia, ya. Dia memutar matanya. Kamu mulai lagi, Ran. Aku udah bilang, enggak ada apa-apa. Lalu kenapa dia masih hubungi kamu? Dia yang butuh bantuan. Kamu enggak tahu kondisinya. Aku menahan napas. Kondisinya. Dia terdiam. Satu hal tentang Arga, dia pintar berbicara. Tapi ketika dia diam, aku tahu, itulah saat dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menatap laut di depan kami. Ombak datang silih berganti, berdebur tanpa henti, seperti pikiranku yang tak mau diam. Aku tak tahu harus bicara apa lagi. Kalau aku terus bertanya, dia akan marah. Kalau aku diam, aku akan sakit sendiri. Jadi aku memilih cara yang ketiga, berpura-pura tidak peduli. Baiklah, Arga, kataku pelan. Aku enggak akan nanya lagi. Aku cuma pengen satu hal. Apa? Kalau kamu memang masih sayang sama dia, jangan biarkan aku jadi boneka di pelaminanmu. Dia terdiam. Tatapannya kosong. Tapi ada sedikit rasa bersalah di sana. Namun rasa bersalah saja tak pernah cukup untuk mengembalikan kepercayaan. Malam itu aku berdiri sendirian di balkon, sementara Arga tertidur. Atau pura-pura tertidur. Aku tidak tahu. Suara ombak terdengar lirih di kejauhan. Aku menatap langit malam, mencoba mencari bintang, tapi awan menutupinya. Baru 2 hari aku menikah, tapi hatiku sudah merasa jenuh seperti bertahun-tahun menanggung kecewa. Aku memegang cincin di jariku. Permukaannya dingin, seperti hubunganku dengannya. Kupikir cinta bisa bertahan di atas luka kecil. Tapi ternyata luka yang dibiarkan bisa berubah jadi jurang. Teleponku bergetar di meja. Pesan dari ibu. Rani, semoga kamu bahagia ya. Nak, ibu lihat kamu cantik sekali di pelaminan. Jaga Arga baik-baik. Air mataku tumpah begitu saja. Bagaimana aku bisa bilang pada ibu bahwa kebahagiaan itu cuma ilusi yang bahkan tak bertahan semalam? Aku duduk di kursi balkon, menarik napas panjang. Mungkin ini belum akhir. Tapi aku bisa merasakan awal dari sesuatu yang akan runtuh. Sesuatu yang dulu kusebut cinta. Pagi berikutnya, Arga bangun lebih dulu. Aku mendengar pintu balkon dibuka dan langkahnya menjauh. Beberapa menit kemudian, aku melihatnya di bawah, sedang menelpon. Suaranya samar-samar terbawa angin laut. Aku tak perlu mendengar semua kata-katanya untuk tahu kepada siapa dia berbicara. Wajahnya yang semalam datar,
kini tampak hidup. Senyumnya muncul lagi, senyum yang dulu selalu untukku. Aku menutup tirai, tak sanggup melihat lebih lama. Dan di momen itu, aku tahu, pernikahan ini mungkin masih muda, tapi cintanya sudah tua dan letih. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar. Gaun putih yang dulu kupakai di pelaminan masih tergantung di kursi, tapi kini hanya tampak seperti kain kosong, tanpa makna, tanpa cerita indah di baliknya. Aku membatin pelan, dengan suara yang hanya bisa kudengar sendiri. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan padaku, bahwa tidak semua cinta yang sampai ke pelaminan layak diperjuangkan. Hari itu, aku memutuskan diam. Tidak lagi bertanya, tidak lagi menuntut. Aku akan pulang dari bulan madu ini bukan sebagai istri bahagia, tapi sebagai perempuan yang mulai belajar melepaskan harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal sudah pasti. Luka itu sudah tertanam, tepat di hari ketika semua orang bersorak. Dan aku tersenyum palsu di pelaminan. Kami pulang ke Jakarta 3 hari setelah bulan madu yang terasa seperti perjalanan sunyi. Aku berpura-pura lelah karena perjalanan, tapi sebenarnya aku hanya lelah berpura-pura bahagia. Rumah baru kami berdiri megah di kawasan yang katanya strategis. Arga bilang rumah itu hasil jerih payahnya bertahun-tahun bekerja. Aku percaya. Waktu itu, aku masih percaya. Pagar putihnya tampak rapi. Taman kecil di depan masih wangi bunga melati yang baru ditanam. Tapi entah kenapa, saat pertama kali aku melangkah masuk, rumah itu terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena atmosfernya seperti tidak menyambutku. Akhirnya ya, Ran, rumah kita, kata Arga sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk. Iya, rumah kita. Tapi kata kita terasa terlalu besar untuk ruang yang diisi dua hati yang sudah tak seirama. Kami menata beberapa barang, menggantung foto pernikahan di ruang tamu. Aku sempat menatap foto itu lama. Aku tersenyum di sana, dengan mata yang bersinar. Tapi perempuan dalam foto itu seperti orang asing bagiku sekarang. Malam pertama di rumah baru, aku tidak bisa tidur. Arga tertidur di sampingku, punggungnya menghadap ke arahku. Aku menatap langit-langit kamar, memikirkan semuanya. Sejak hari pernikahan, hingga detik ini. Aku sempat ingin menyentuh bahunya, ingin bicara. Tapi aku takut kalau kata-kataku hanya akan membuat kami makin jauh. Jadi aku diam. Lagi-lagi diam. Sampai akhirnya aku belajar bahwa diam juga bisa menjadi bentuk luka. Beberapa hari berikutnya, Arga mulai sibuk. Pagi-pagi sudah berangkat, malam baru pulang. Kadang jam 9. Kadang hampir tengah malam. Aku selalu menunggu di ruang tamu, memasak makanan kesukaannya, tapi seringkali hanya berakhir dingin di meja makan. Maaf, Ran. Rapatnya molor, katanya suatu malam sambil melepas dasi. Rapat sampai jam 11? Tanyaku pelan. Dia menatapku sekilas. Kliennya ribet. Aku mengangguk. Aku tidak menuduh, tidak menuntut. Tapi tatapannya yang menghindar sudah menjawab sesuatu yang tak perlu diucapkan. Suatu sore, saat sedang merapikan meja kerja Arga, aku melihat ada sticky note kecil tertempel di laptopnya. Tulisan tangannya bukan tulisan Arga. Aku tahu, karena terlalu halus, terlalu rapi. Di sana tertulis, "Terima kasih sudah bantu aku kemarin. Aku nggak akan lupa." N. Huruf N. Itu membuat jantungku berdebar keras. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menaruhnya kembali ke tempat semula. Aku tidak ingin Arga tahu aku sudah membaca. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan sekadar curiga, tapi semacam rasa kehilangan yang pelan-pelan membusuk dari dalam. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Kami sedang makan malam, dan suasananya hening seperti biasa. "Ga," panggilku. "HM. Boleh aku nanya sesuatu?" Dia menatapku sekilas, masih sibuk memotong daging di piringnya. "Tanya aja." "Siapa Nadia?" tanyaku pelan. Arga langsung berhenti mengunyah. Pisau di tangannya terdiam. "Kenapa tiba-tiba nanya itu?" "Aku cuma pengen tahu," jawabku lembut. "Temen kantor," katanya cepat. "Temen kantor yang suka ngasih sticky note di laptopmu." Tatapannya tajam sekarang.
Kamu geledah barang aku. Enggak. Aku cuma bersihin meja. Aku lihat itu. Dia mendengus, lalu meletakkan sendok garpu dengan bunyi keras. Ran, aku capek. Aku udah kerja seharian. Terus pulang malah diinterogasi kayak gini. Ini bukan interogasi, Ga. Aku cuma pengen tahu. Kamu tuh kenapa sih? Selalu curiga, bentaknya. Aku terdiam. Hening mendadak menggantung. Suara jarum jam di dinding terdengar jelas di antara kami. Akhirnya aku hanya berkata, kalau aku curiga, itu karena aku peduli. Tapi Arga sudah berdiri, meninggalkanku di meja makan. Aku butuh udara. Pintu tertutup keras di belakangnya. Aku hanya bisa duduk, menatap makanan yang belum habis, dan menyadari, kami kini lebih sering bicara lewat keheningan daripada kata. Beberapa minggu berlalu. Hubungan kami semakin renggang. Setiap pagi aku hanya melihat punggungnya yang pergi terburu-buru. Setiap malam hanya mendengar suara mobil masuk garasi terlalu larut. Kadang aku memergokinya tersenyum di depan ponsel. Tapi saat aku datang, senyumnya langsung padam. Kadang dia keluar rumah dengan parfum yang tidak biasa. Aroma manis yang sama sekali bukan pilihanku. Aku tidak lagi menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena air mataku sudah habis. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi kantornya tanpa memberitahu. Aku membawa makanan kesukaannya, ayam teriyaki buatan sendiri. Aku ingin memberikan kejutan kecil, mungkin ini bisa sedikit mencairkan suasana. Namun saat sampai di sana, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti di depan pintu kaca. Di dalam ruang kerjanya, Arga sedang duduk, dan di depannya ada seorang wanita berambut panjang, mengenakan blus biru muda. Mereka tertawa bersama. Wajah Arga tampak hangat. Hangat seperti dulu saat bersamaku. Aku berdiri di balik kaca beberapa detik, mematung. Tanganku yang membawa kotak makan bergetar. Aku menelan ludah, menahan perih yang tiba-tiba naik ke dada. Aku tahu itu Nadia, karena aku pernah melihat foto profilnya di pesan Arga dulu. Tanpa sengaja, aku memutar badan perlahan, berusaha menahan air mata yang sudah di ujung. Seorang resepsionis menyapaku. Ibu, mau bertemu Pak Arga? Aku tersenyum kaku. Tidak. Mungkin lain kali saja. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Malamnya, Arga pulang seperti biasa, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku tidak menegurnya. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap televisi yang tak benar-benar kulihat. Dia duduk di seberang, menatapku sebentar. Kamu kenapa? Tanyanya datar. Enggak kenapa-kenapa, jawabku pelan. Dia mengangguk, lalu menatap ponselnya lagi. Dalam hati aku berkata lirih. Kamu tahu, Ga, yang paling menyakitkan bukan saat aku melihat kamu dengan dia, tapi saat kamu pura-pura tidak ada yang salah. Hari-hari berikutnya, aku berhenti menyiapkan makan malam. Aku tidak lagi menunggu di ruang tamu. Tidak lagi bertanya, tidak lagi menuntut. Aku hanya hidup seperti bayangan di rumah sendiri, bergerak, tapi tak terasa hidup. Sampai suatu pagi, aku menemukan hal lain di kamar. Sehelai tiket hotel di meja rias, atas nama Arga dan Nadia. Tanganku gemetar. Dunia seakan berputar cepat. Aku tidak tahu harus marah atau hancur duluan. Kali ini aku tidak diam. Aku mengambil tiket itu, menunggu Arga pulang. Malamnya, begitu dia masuk, aku langsung bertanya, tanpa basa-basi. Ini apa? Tanyaku sambil menunjukkan tiket itu. Dia menatap, lalu wajahnya berubah. Kamu ngapain buka laci aku? Jadi benar, ini punya kamu. Ran, itu cuma urusan kantor. Hotel? Urusan kantor? Suaraku meninggi. Kamu pikir aku bodoh? Arga menatapku lama. Wajahnya mulai kesal. Kamu mau percaya atau enggak? Terserah. Aku capek jelasin terus. Bilang aja, Ga, kamu masih cinta dia, kan? Dia terdiam. Sesaat, hanya detak jam yang terdengar. Dan di keheningan itu, aku tahu jawabannya, karena matanya tak berani menatapku. Malam itu aku tidur di ruang tamu. Bukan karena aku diusir, tapi karena aku tidak tahan lagi berbagi ranjang dengan seseorang yang hatinya sudah bukan milikku. Di dinding kamar,
Foto pernikahan kami masih tergantung, tapi kini miring sedikit. Aku memperhatikannya lama dari jauh. Mungkin memang begitu nasib cinta kami. Tak jatuh seketika, tapi perlahan retak, hingga akhirnya miring tanpa bisa ditegakkan lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti film tanpa suara. Kami hidup di rumah yang sama, tapi seakan di dunia yang berbeda. Dia berangkat, aku diam. Dia pulang, aku berpura-pura tidur. Sampai akhirnya suatu sore, aku mendengar sendiri suara Arga di telepon, di teras belakang. Iya, aku juga kangen. Tapi aku nggak bisa lama-lama begini, Nat. Iya, nanti aku kabari kalau dia lagi nggak di rumah. Hatiku bergetar hebat. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan manapun. Aku tidak keluar malam itu. Tidak menegur. Tidak memaki. Aku hanya duduk di lantai kamar, menangis diam-diam, memeluk diriku sendiri. Seperti orang yang baru sadar bahwa dirinya sudah lama kehilangan sesuatu tanpa tahu kapan tepatnya itu hilang. Pagi berikutnya, aku memutuskan satu hal. Jika cinta hanya tinggal sisa, maka aku tak akan memohon untuk disisakan. Aku akan bertahan sementara waktu, tapi tidak selamanya. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan keberangkatan. Dari rumah ini, dari kisah ini, dari luka yang terus menganga. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berkata pada diri sendiri dengan tegas. Aku berhak untuk tidak terus disakiti. Tapi sebelum aku sempat mengambil langkah pergi, takdir ternyata lebih cepat dariku. Sesuatu akan datang menghantam Arga. Sesuatu yang membuatnya berlutut di depan kenyataan yang selama ini dia abaikan. Aku belum tahu apa, tapi aku bisa merasakannya di udara. Dan ketika itu terjadi nanti, mungkin Tuhan sedang menyiapkan panggung balasan yang tak pernah kuduga. Sudah sebulan sejak aku berhenti menyiapkan makan malam untuk Arga. Dia tidak pernah menanyakan alasannya. Mungkin karena dia juga berhenti berharap aku menunggunya. Kini rumah kami seperti rumah kosong yang kebetulan masih ada 2 orang di dalamnya. Kami berbagi atap, tapi tidak berbagi hidup. Kami berbagi tempat tidur, tapi tidak berbagi mimpi. Aku menjalani hari-hariku dengan tenang yang palsu. Bangun, membuat kopi, menyiram bunga di taman kecil depan rumah, lalu duduk memandangi jalan. Kadang Arga lewat di belakangku tanpa sepatah kata. Kadang kami hanya bertukar pandang sebentar. 2 orang asing yang dulu pernah saling mencintai. Pagi itu, hujan turun. Aku baru saja selesai menjemur baju ketika suara notifikasi dari meja ruang tamu menarik perhatianku. Ponsel Arga tertinggal. Biasanya aku tak pernah menyentuhnya lagi. Terlalu lelah untuk mencari tahu hal-hal yang bisa menyakiti diri sendiri. Tapi kali ini, entah kenapa, jemariku bergerak sendiri. Layar menyala, menampilkan pesan yang baru masuk. Dari Nadia 2 hati. Aku udah booking villanya buat minggu depan. Aku kangen, sayang. Aku mematung. Ada jeda hening di antara napasku dan kenyataan. Lalu pesan lain muncul. Jangan bawa dia. Aku pengin kamu cuma sama aku. Aku tak tahu bagaimana harus bereaksi. Marah? Kecewa? Atau sekadar tertawa getir? Yang keluar hanyalah tawa kecil. Tawa yang terdengar seperti retak kaca. Selama ini aku masih ingin percaya bahwa mungkin Arga hanya tersesat. Tapi pesan itu adalah pengakuan yang tak bisa disangkal. Janji suci yang kami ucapkan di pelaminan kini gugur di layar ponselnya sendiri. Aku menaruh ponsel itu pelan di meja. Hujan di luar makin deras, menutupi suara tangisku yang akhirnya pecah juga. Arga pulang malam itu, dengan wajah lelah tapi tanpa rasa bersalah. Aku menunggunya di ruang tamu. Di meja, ada ponselnya dan segelas kopi yang sudah kuseduh sejak sejam lalu. Dingin, seperti perasaan yang sudah lama tak punya suhu. Ga, panggilku lirih. Dia menatapku sebentar. HM, kenapa belum tidur? Aku pengin bicara. Dia meletakkan tas, lalu duduk. Tentang apa lagi, Ran? Aku menatapnya lama, mencari sisa kejujuran di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kebosanan. Villa mana yang kamu pesan minggu depan? Tanyaku pelan. Dia menegakkan tubuhnya. Apa maksudmu? Aku tersenyum samar. Aku baca pesan dari Nadia. Raut wajahnya berubah seketika.
Dalam sepersekian detik, semua kepura-puraannya runtuh. Dia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Berapa lama kamu pikir aku nggak tahu? Lanjutku tenang. Aku cuma diam. Karena aku berharap kamu sadar sendiri. Ran, denger dulu. Enggak, Ga. Sekarang kamu yang denger. Aku berdiri. Tanganku gemetar, tapi suaraku tetap tenang. Tenang yang lahir dari luka yang sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Aku tahu kamu cinta dia. Aku tahu dia yang kamu hubungi waktu aku masih pakai gaun pengantin di hari resepsi kita. Aku tahu semuanya. Dia menunduk, menatap lantai. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku tertawa pahit. Tiap orang yang nyakitin selalu bilang begitu. Keheningan menggantung. Suara hujan di luar seperti menggema di dada kami. Kenapa, Ga? Tanyaku akhirnya. Apa yang kurang dariku? Aku selalu berusaha jadi istri yang kamu mau. Aku tutup mata, tutup telinga, pura-pura nggak lihat semua tanda. Tapi ternyata, kamu memang nggak pernah benar-benar pulang. Dia menghela napas berat. Aku juga bingung, Ran. Aku masih sayang kamu. Tapi aku juga nggak bisa lepas dari dia. Aku menatapnya lama. Berarti kamu nggak sayang, Ga. Kamu cuma takut kehilangan kenyamanan. Dia tak menjawab. Dan dalam diam itu, aku menyadari, kadang pengkhianatan tidak butuh pengakuan. Diamnya saja sudah cukup. Malam itu aku mengemas sebagian bajuku. Arga berdiri di pintu kamar, menatapku tanpa suara. Kamu mau kemana? Tanyanya akhirnya. Pergi, jawabku singkat. Ran, jangan kayak gini. Kayak gimana? Kayak perempuan yang sadar dia sudah nggak dibutuhkan. Aku menutup koper, menatapnya. Kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak akan bawa apapun milikmu, termasuk kenangan. Air matanya tampak menggenang, tapi aku tahu itu bukan penyesalan. Itu hanya rasa kehilangan milik seorang pengecut. Aku melangkah menuju pintu, tapi dia menarik lenganku. Ran, jangan pergi. Aku masih butuh kamu. Aku menoleh, menatapnya dalam. Kamu butuh aku, tapi kamu juga butuh dia. Dan aku bukan pilihan, Ga. Aku perempuan, bukan bayangan. Aku melepaskan tangannya perlahan. Langkahku ringan, meski hatiku berat. Aku tidak menoleh lagi. Hujan masih turun ketika aku keluar dari rumah itu. Kupikir aku akan merasa hancur. Tapi anehnya, yang kurasakan justru lega. Seperti beban besar akhirnya lepas dari punggungku. Aku berjalan tanpa arah, membawa koper kecil, sambil mengingat hari pernikahan kami. Hari di mana aku berjanji untuk setia, dalam suka maupun duka. Kini aku sadar, janji suci itu bukan untuk dipertahankan sendirian. Di trotoar yang basah, aku berhenti sejenak. Mobil-mobil melintas, lampu-lampu kota memantul di genangan air. Aku menarik napas panjang, lalu menatap langit. Mungkin ini caramu, Tuhan, bisikku. Bukan untuk menghukumku, tapi untuk menyelamatkanku. Aku melangkah lagi. Tidak tahu kemana harus pergi, tapi tahu aku tidak boleh kembali. Keesokan paginya, aku menumpang di rumah sahabatku, Dina. Dia memelukku lama tanpa banyak tanya. Akhirnya kamu sadar juga, Ran, katanya lirih. Aku tersenyum lemah. Sadar itu sakit, Din. Tapi sakit yang nyembuhin. Kami duduk di ruang tamunya yang kecil tapi hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Aku mulai belajar tidur tanpa tangisan, bangun tanpa rasa takut. Aku belajar menikmati sepi tanpa harus memaksa seseorang untuk tetap tinggal. Dan di sela-sela luka yang masih basah, aku mulai menemukan diriku sendiri lagi, perempuan yang dulu hilang di balik pernikahan yang hampa. Sampai suatu pagi, Dina datang dengan wajah bingung. Ran, katanya sambil membawa surat. Tadi ada kurir nganter ini buat kamu. Dari bank. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Mataku membesar membaca isinya. Pemberitahuan penarikan kredit properti. Rumah atas nama Arga Pratama akan disita karena tunggakan selama 3 bulan. Tanganku gemetar. Berarti rumah itu akan diambil, kata Dina pelan.
Aku terdiam. Jadi, semua yang dulu Arga banggakan, semua yang dia perjuangkan, rumah yang katanya hasil keringatnya, ternyata hanya ilusi lain. Dan kini ilusi itu pun akan direnggut darinya. Aku menatap jendela, melihat langit Jakarta yang kelabu. Ada rasa getir sekaligus ironi yang tak bisa kusembunyikan. Mungkin Tuhan memang sedang menulis bab penutupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa rumah itu benar-benar disita. Orang bank datang pagi-pagi, dan Arga, mantan suamiku, hanya bisa berdiri terpaku di depan rumah yang dulu kami bangun bersama. Aku tak ada di sana, tapi aku bisa membayangkan wajahnya. Wajah seorang pria yang baru sadar. Kehilangan paling menyakitkan bukan saat hartanya direnggut, tapi saat orang yang mencintainya pergi dengan tenang. Aku menulis ini di buku harian kecil, di kamar Dina. Di luar, hujan turun lagi. Entah kenapa, suara hujan kini tidak lagi menakutkan. Karena aku tahu, setiap tetesnya membawa kebersihan, membawa kesempatan untuk mulai dari awal. Dan aku menutup catatanku malam itu dengan kalimat yang sama yang terus terngiang di kepalaku. Cinta sejati tidak mengkhianati. Jika ia berkhianat, berarti ia bukan cinta, hanya kelekatan yang salah arah. Sudah 2 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. 2 bulan sejak aku menutup pintu masa lalu dan membuka pintu baru. Meski hanya kamar kecil di rumah sahabatku, Dina. Aku masih ingat malam pertama di sini. Aku duduk di tepi ranjang sempit, memeluk lututku, menatap dinding kosong yang belum sempat kupenuhi apa-apa. Rasanya aneh, tapi juga ringan. Seperti bisa bernapas lagi setelah lama tenggelam. Dina sering berkata, "Kamu butuh waktu, Ran. Jangan buru-buru sembuh." Dan aku menaatinya. Aku belajar berjalan pelan, 1 langkah kecil setiap hari. Awalnya, aku tidak tahu harus melakukan apa. Setiap pagi aku bangun lebih awal, membuat teh hangat, lalu duduk di balkon kecil lantai 2. Kudengar suara jalanan mulai ramai, tukang sayur lewat, anak-anak berangkat sekolah. Hidup terus berjalan, bahkan tanpa aku di dalam cerita lamaku. Dina bekerja di toko buku kecil di pusat kota. Kadang aku ikut menemaninya, sekadar membantu menata rak atau melayani pembeli. Bekerja di antara aroma kertas dan tinta membuatku tenang. Aku suka melihat orang-orang datang mencari buku, entah untuk belajar, mencari makna, atau sekadar melupakan kesepian. Aku merasa seperti salah satu dari mereka. Suatu hari, saat sedang membereskan rak, aku menemukan buku berjudul Perempuan yang Bangkit dari Reruntuhan. Aku tersenyum kecil, seolah semesta sedang mengirim pesan. Mungkin, aku memang sedang belajar menjadi tokoh utama dalam kisahku sendiri lagi. Sore itu, saat menutup toko, Dina menatapku dan berkata, "Ran, kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Aku menatap langit senja. Mungkin karena aku udah berhenti ngelawan kenyataan. Berhenti ngelawan. Iya, dulu aku sibuk marah, sibuk nyalahin Arga, nyalahin nasib. Tapi sekarang aku sadar, kadang luka itu bukan untuk disesali, tapi untuk disyukuri. Karena lewat luka, aku jadi ngerti arti kuat yang sebenarnya. Dina tersenyum. "Kamu mulai kedengeran kayak Rani yang dulu." Aku menghela napas pelan. "Bukan yang dulu, Din. Tapi Rani yang baru." Beberapa hari kemudian, aku mulai melamar kerja. Aku dulu sempat berhenti bekerja setelah menikah. Arga yang memintaku. Katanya, "Nggak usah kerja. Fokus aja di rumah." Waktu itu aku pikir itu bentuk kasih sayang. Sekarang aku tahu, itu cara halus untuk membuatku tergantung padanya. Aku memperbarui CV lama, mengetik ulang di laptop yang sudah mulai lemot. Tiap kali menulis bagian, status pernikahan, jari-jariku sempat berhenti. Aku akhirnya menulis 1 kata pendek, cerai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa malu menuliskannya. Itu bukan aib. Itu tanda bahwa aku pernah berjuang. Minggu berikutnya, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Bukan pekerjaan besar, tapi bagiku ini seperti sinar pertama setelah malam panjang. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh, datang paling awal, pulang paling terakhir. Di sana aku bertemu orang-orang baru, lingkungan yang segar, dan sedikit demi sedikit,
rasa percaya diriku tumbuh lagi. Atasan perempuanku, Bu Ratri, sering memperhatikanku. Suatu hari dia berkata, "Kamu cepat belajar, Rani. Saya lihat kamu tipe orang yang kalau jatuh, justru makin kuat." Aku tersenyum. Mungkin karena jatuhnya terlalu sering, Bu. Jadi udah tahu caranya berdiri. Dia tertawa kecil. Pertahankan semangat itu. Luka memang bikin rapuh, tapi juga bisa jadi batu loncatan. Kata-kata itu menempel di pikiranku lama sekali. Luka sebagai batu loncatan. Mungkin benar. Karena tanpa luka, aku tidak akan pernah tahu betapa kerasnya diriku bertahan. Suatu malam, setelah lembur di kantor, aku berjalan kaki menuju halte. Udara malam Jakarta dingin tapi menenangkan. Lampu jalan menyala redup, dan di kejauhan, kulihat sepasang kekasih tertawa di pinggir trotoar. Aku berhenti sejenak. Dulu aku akan merasa iri. Sekarang tidak. Aku hanya merasa damai. Karena aku tahu, kebahagiaan tidak harus selalu datang dari seseorang. Kadang, ia datang dari keberanian untuk sendirian. Sesampainya di rumah, Dina menatapku sambil tersenyum. "Kamu mulai cerah lagi, Ran. Aku suka liatnya." Aku tertawa kecil. Cerah bukan karena udah sembuh, Din. Tapi karena udah berhenti nungguin luka itu sembuh. Dia mengangguk. "Kamu akhirnya ngerti." Hari-hari berjalan cepat. Gaji pertamaku kupegang dengan tangan bergetar. Uang itu tidak banyak, tapi rasanya seperti penghargaan atas semua air mata yang kutelan. Aku membeli kue kecil, menyalakan lilin, dan berkata pada diri sendiri, "Selamat datang kembali, Rani." Dina ikut tertawa melihatku merayakan sendirian di meja makan kecil kami. "Gila, kamu ngerayain gaji pertama kayak ulang tahun." "Ya emang ulang tahun," jawabku ringan. "Ulang tahun versi baru dari hidupku." Beberapa minggu kemudian, perusahaan tempatku bekerja mengadakan pelatihan singkat. Di sana aku bertemu seseorang yang kemudian memainkan peran kecil tapi penting dalam hidupku. Namanya Reno, instruktur dari lembaga pelatihan. Dia tidak banyak bicara, tapi tatapannya hangat dan tenang. Saat sesi tanya jawab, aku berani berbicara, sesuatu yang dulu tidak pernah kulakukan. Reno memperhatikanku. Lalu setelah acara selesai, dia menghampiriku. "Kamu punya cara berpikir yang menarik," katanya. Aku tersenyum gugup. "Ah, saya cuma ngomong apa yang saya rasain, Mas." Justru itu. Orang yang berani ngomong dari hati, jarang sekarang. Aku tidak menanggapi terlalu dalam waktu itu. Tapi sepulangnya, aku teringat lagi kata-katanya. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merasa dilihat, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang berharga. Beberapa hari kemudian, Reno mengirim pesan ke email kantorku. Isinya singkat. "Terima kasih sudah berpartisipasi aktif di pelatihan kemarin. Kalau kamu butuh referensi untuk pengembangan karir, kabari saya." Aku membacanya dengan senyum kecil. Bukan karena ada maksud lain, tapi karena aku merasa, untuk pertama kalinya setelah lama, ada seseorang yang menilai aku dari apa yang aku lakukan, bukan dari statusku. Malam itu aku duduk di balkon rumah Dina lagi, membawa secangkir teh hangat. Aku menatap langit. Tidak ada bintang malam itu, hanya awan tipis menutupi langit. Tapi entah kenapa, aku merasa terang. Aku menulis di buku harian kecilku. Dulu aku berpikir kalau hidupku berakhir saat Arga mengkhianatiku. Tapi sekarang aku tahu, justru di saat itu hidupku baru dimulai. Aku mungkin pernah hancur, tapi aku tidak kalah. Aku hanya berevolusi. Aku menutup buku itu pelan, menyesap teh, dan tersenyum pada diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi. Karena luka ini sudah berubah bentuk. Bukan lagi beban, tapi kekuatan. Bukan lagi aib, tapi bukti bahwa aku pernah bertahan. Dan malam itu, aku berjanji pada diri sendiri. Mulai hari ini, aku hidup bukan untuk membuktikan siapapun salah. Aku hidup untuk membuktikan bahwa aku layak bahagia, dengan atau tanpa siapapun. Sudah hampir setengah tahun sejak aku meninggalkan Arga. Waktu berjalan begitu cepat, tapi anehnya, rasanya seperti seumur hidup sudah lewat.
Aku tidak lagi menangis di malam hari seperti dulu. Tidak lagi memeriksa ponsel berharap ada pesan yang takkan pernah datang. Sekarang, setiap pagi aku bangun, membuat teh, dan bersiap kerja. Rutinitas yang dulu terasa membosankan, kini justru menjadi bentuk kebebasan yang paling kusyukuri. Di kantor, aku sudah lebih akrab dengan rekan-rekan kerja. Aku dipercaya Bu Ratri menangani laporan bulanan, tugas yang dulu hanya diberikan kepada staf senior. Saat aku menyerahkan laporan tepat waktu, Bu Ratri menatapku dengan bangga. "Rani, kamu berkembang cepat. Kamu tahu nggak, waktu pertama masuk, aku kira kamu orang yang gampang rapuh," katanya sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum. "Mungkin dulu iya, Bu. Tapi kalau hidup udah bikin kamu jatuh berkali-kali, kamu nggak punya pilihan selain belajar bangkit. Dan kamu sudah melakukannya," jawabnya lembut. Pujian itu kecil, tapi terasa besar di dadaku. Rasanya seperti luka-luka lama itu akhirnya punya makna. Reno, instruktur pelatihan yang dulu sempat ku kenal, masih kadang menghubungiku lewat email atau chat profesional. Awalnya kami hanya saling bertukar informasi soal pekerjaan, tapi lama-lama obrolan kami menjadi lebih hangat. Ia bercerita tentang kesibukannya melatih karyawan di berbagai perusahaan, dan aku membalas dengan kisah kecil dari rutinitasku di kantor. Suatu sore, saat jam kerja hampir selesai, dia menelpon. "Rani, aku lagi di sekitar kantormu. Boleh ngajak ngopi bentar?" Aku sempat ragu, bukan karena takut, tapi karena sudah lama aku tidak didekati siapapun. Namun akhirnya aku menjawab, "Boleh." Kami bertemu di kafe kecil dekat kantor. Tempatnya sederhana, tapi nyaman. Aku datang lebih dulu. 5 menit kemudian, Reno muncul, dengan kemeja abu-abu dan senyum yang sama seperti waktu pelatihan dulu. "Kamu kelihatan beda," katanya setelah duduk. "Beda gimana?" tanyaku sambil menatapnya waspada. "Lebih tenang. Kayak orang yang udah nemuin arah hidupnya." Aku tertawa kecil. Atau mungkin orang yang udah berhenti melawan arus. Kami bicara lama sore itu. Tentang kerja, tentang kehidupan, tentang cara menghadapi kecewa. Tidak ada godaan, tidak ada janji. Hanya dua orang yang sama-sama pernah patah dan belajar berdamai. Tapi entah kenapa, setelah pertemuan itu, hatiku terasa lebih hangat. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat tawaran dari Bu Ratri untuk ikut proyek kerjasama dengan lembaga pelatihan eksternal. Dan ternyata, lembaga itu adalah tempat Reno bekerja. Ketika tahu aku ikut proyek itu, dia tersenyum di ruang rapat. "Sepertinya semesta memang punya selera humor," katanya pelan. Aku menahan tawa. Atau mungkin semesta cuma pengen kita belajar hal yang belum sempat selesai. Kami jadi sering bertemu karena pekerjaan. Aku kagum pada cara Reno berbicara. Tenang, logis, tapi selalu menyentuh sisi manusiawi. Dia tidak pernah menasihati, hanya mendengarkan. Dan di matanya, aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku merasa dilihat sebagai seseorang yang kuat. Namun, masa lalu tidak selalu mudah dilepaskan. Suatu malam, setelah lembur, aku menerima pesan tak terduga di ponselku. Nomor tak dikenal. "Ran, ini Arga. Aku pengin ketemu." Tanganku refleks gemetar. Sudah lama aku tak mendengar nama itu muncul di layar ponselku. Aku diam cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan singkat. "Untuk apa?" Dia menjawab, "Aku cuma pengin minta maaf. Sekali aja." Aku menatap layar itu lama. Ada bagian kecil dalam diriku yang masih ingin tahu, apakah dia benar-benar menyesal? Tapi bagian lain berkata, aku sudah terlalu jauh berjalan untuk menoleh ke belakang. Akhirnya aku mengetik, "Maaf diterima. Tapi aku nggak bisa ketemu." Lalu ku hapus nomornya. Malam itu aku tidak menangis. Tidak juga marah. Aku hanya duduk di tepi ranjang, memandangi jendela, dan merasa lega. Ternyata, memaafkan bukan berarti menerima kembali. Memaafkan adalah cara untuk benar-benar bebas. Beberapa hari kemudian, Reno memerhatikan wajahku yang agak lelah di kantor. "Kamu kelihatan mikir banyak hal," katanya. Aku tersenyum samar. Ada masa lalu yang tiba-tiba ngetok pintu. Dia mengangguk pelan. "Dan kamu buka."
Enggak, jawabku cepat. Aku cukup nyaut dari dalam dan bilang pintunya udah diganti. Dia tertawa kecil, tapi matanya serius. Kamu tahu nggak, Ran? Kadang kita nggak perlu ngelawan masa lalu. Cukup biarkan dia nyadar kalau dia udah nggak punya tempat di masa depan. Aku mengangguk. Itu juga yang aku lakukan. Entah kenapa, sejak percakapan itu, hubungan kami terasa lebih dekat. Reno tidak pernah mencoba melangkah lebih jauh, tapi kehadirannya membuat hari-hariku terasa ringan. Mungkin karena dia tidak datang untuk mengisi, tapi menemani. Suatu hari, Bu Ratri memberiku tanggung jawab baru, memimpin tim kecil untuk proyek laporan tahunan. Aku sempat gugup. Dulu, aku selalu bergantung pada orang lain untuk memutuskan segalanya. Sekarang aku harus berdiri di depan. Tapi ketika hari presentasi tiba, aku menatap layar proyektor dan berkata pada diri sendiri, Rani, kamu sudah melewati badai yang lebih besar dari ini. Kalau kamu bisa bertahan dari pengkhianatan, kamu pasti bisa berdiri di sini. Dan aku melakukannya. Presentasi berjalan lancar, bahkan mendapat pujian dari direktur. Setelah rapat, Bu Ratri menepuk pundaku. Kalau kamu terus kayak gini, kamu bakal jauh melangkah. Aku menunduk, menahan haru. Dulu aku takut kehilangan segalanya. Sekarang aku tahu, kehilangan kadang justru cara Tuhan memberi ruang untuk hal-hal baru. Malam itu aku kembali duduk di balkon, seperti kebiasaanku. Kota di bawah sana berkelap-kelip, dan angin malam berhembus lembut. Aku menulis di buku harianku lagi. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi setiap langkah baru yang kuambil, membuktikan bahwa aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku berjalan bukan untuk melupakan, tapi untuk hidup dengan lebih berani. Aku menutup buku itu dan tersenyum. Mungkin aku belum sepenuhnya pulih, tapi aku sudah siap melangkah lagi, dengan hati yang utuh, meski penuh bekas luka. Dan malam itu, aku tahu, langkahku baru saja dimulai. Sudah hampir 1 tahun sejak aku meninggalkan Arga. Setiap kali mengingat masa itu, rasanya seperti menonton film lama. Aku tidak lagi menjadi tokohnya, hanya penonton yang sesekali menghela napas panjang. Hidupku kini lebih teratur. Aku bekerja di perusahaan yang sama, tapi dengan posisi yang lebih tinggi setelah proyek tahun lalu sukses besar. Bu Ratri memberiku kepercayaan lebih, dan aku mulai terbiasa memimpin tim sendiri. Reno masih ada di sekitarku, seperti angin sore yang datang tanpa membuat gaduh. Kami tidak pernah mendefinisikan hubungan ini, tapi kami saling tahu. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di antara kami, tanpa paksaan. Aku pikir masa lalu sudah benar-benar tertutup. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk menguji keyakinan manusia. Hari itu, aku sedang rapat di ruang meeting saat ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Biasanya aku abaikan, tapi entah kenapa kali ini kubuka. Bu Rani? Suara di seberang agak gugup. Iya, benar. Ini siapa? Ya? Saya dari Bank Sejahtera, Bu. Kami ingin mengonfirmasi soal rumah atas nama Bapak Arga Pradipta dan Ibu Rani Pradipta. Apakah Ibu tahu beliau masih menempati rumah tersebut? Aku terdiam beberapa detik. Rumah itu, rumah yang dulu kami bangun bersama, yang kutinggalkan tanpa menoleh. Tidak, saya sudah tidak tinggal di sana sejak lama, jawabku akhirnya. Baik, Bu. Kami informasikan bahwa pihak bank akan melakukan penyitaan minggu depan, karena sudah menunggak lebih dari 6 bulan. Suara di seberang terus menjelaskan detail teknis, tapi pikiranku melayang jauh. Penyitaan? Jadi selama ini Arga tidak membayar cicilan rumah itu? Setelah panggilan berakhir, aku duduk diam lama sekali. Ada rasa aneh di dadaku. Bukan kasihan, tapi semacam kegetiran. Dulu, rumah itu simbol kebahagiaan kami. Sekarang, menjadi saksi kehancuran yang utuh. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja membaca berita online yang menampilkan foto rumah itu, lengkap dengan truk bank dan petugas keamanan yang memasang garis penyitaan. Dan di antara kerumunan, aku melihatnya. Arga. Wajahnya tampak kusut, matanya sayu. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan wajah tegang, Nadia. Aku tidak perlu menebak siapa wanita itu. Karma ternyata tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia berjalan pelan,
dengan langkah tenang tapi pasti. Sore itu, aku duduk di kafe dekat kantor, menatap hujan di luar jendela. Reno datang menyusul setelah tahu aku lembur. "Kamu kelihatan capek," katanya sambil menaruh kopi di depanku. Aku mengangguk pelan. "Capek, tapi bukan karena kerja. Ada masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi." Dia menatapku, menunggu aku bercerita. Aku menghela napas. "Arga, rumah kami dulu disita ban. Aku baru tahu." Reno diam sejenak. "Dan kamu merasa apa?" Aku memutar sendok di cangkirku. "Entahlah. Dulu aku pikir aku akan puas kalau hidupnya hancur. Tapi sekarang, rasanya kosong." Dia tersenyum samar. "Karena kamu udah tumbuh melampaui rasa dendam itu." "Mungkin. Karma itu bukan tentang membalas. Kadang, karma cuma cara Tuhan nunjukin, kamu udah di tempat yang benar." Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa tenang benar-benar. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi penyesalan. Hanya kesadaran bahwa segalanya memang harus terjadi. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor yang sudah kuhapus dulu. Isinya singkat. "Aku tahu kamu udah bahagia. Aku cuma mau bilang, aku nyesel." Aku menatap layar itu lama, lalu menulis balasan pelan-pelan. "Aku juga nyesel. Tapi bukan karena kehilanganmu, Arga. Aku nyesel karena dulu aku nggak berani mencintai diriku sendiri." Kirim. Dan aku hapus nomornya lagi, kali ini untuk selamanya. Kabar tentang Arga dan Nadia tersebar pelan di antara kenalan lama. Orang bilang, bisnis kecil yang Arga bangun gagal total. Katanya, mereka sekarang hidup berpindah-pindah kontrakan. Beberapa orang mengira aku akan senang mendengarnya. Tapi aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin tahu lebih jauh. Setiap orang punya jalannya masing-masing untuk belajar. Dan Arga sedang menapaki jalannya sendiri. Sementara itu, hidupku berjalan seperti air yang akhirnya menemukan muara. Aku resmi dipromosikan menjadi kepala bagian. Dina menangis waktu mendengar kabar itu, sementara aku hanya bisa tertawa sambil memeluknya. "Kamu lihat, Din," kataku. "Aku dulu kira aku nggak akan bisa hidup tanpanya. Tapi ternyata, aku justru baru hidup setelah kehilangannya." Reno datang ke acara kecil perayaan di kantor. Dia menyalamiku sambil berkata, "Aku bangga." Aku membalas dengan senyum hangat. "Aku juga bangga sama diriku sendiri." Dia tertawa kecil. "Bagus. Karena kamu akhirnya nyadar kamu pantas bahagia." Malam itu, aku pulang agak larut. Kota terasa sepi, tapi indah. Di jalan pulang, aku melewati rumah tua tempat aku dulu tinggal bersama Arga. Pintu pagarnya sudah digembok, catnya mulai pudar, halaman dipenuhi rumput liar. Aku berhenti di depan gerbangnya, menatap sebentar. Dulu aku menangis di rumah itu. Aku memohon, bertahan, berharap, dan akhirnya menyerah. Sekarang aku berdiri di luarnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Aku tidak mengetuk pagar itu. Tidak perlu. Beberapa kenangan memang lebih baik dibiarkan tertidur. Aku hanya berbisik pelan. "Selamat tinggal. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari ceritaku." Lalu aku melangkah pergi. Dan di balik langkah itu, aku tahu, masa laluku sudah benar-benar berakhir. Keesokan harinya, aku menulis lagi di buku harianku. Dulu aku pikir balas dendam adalah cara terbaik untuk sembuh. Tapi ternyata, kedamaian jauh lebih memuaskan. Melihat seseorang yang pernah menyakitimu terjatuh tidak akan membuatmu bahagia. Tapi melihat dirimu sendiri tumbuh, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku menutup buku itu, menatap langit pagi. Reno mengirim pesan singkat. "Kopi pagi ini." Aku tersenyum. Mungkin, setelah semua ini, aku memang pantas memulai sesuatu yang baru, bukan dengan luka, tapi dengan hati yang sudah sembuh. Dan kali ini, aku benar-benar siap. Sudah 2 tahun berlalu sejak aku meninggalkan Arga. 2 tahun sejak aku berhenti menoleh ke belakang dan belajar melihat hidup apa adanya. Kalau dulu aku bangun dengan hati sesak, sekarang aku bangun dengan rasa syukur. Bukan karena segalanya sempurna,
Tapi karena aku akhirnya tahu bagaimana mencintai diriku sendiri. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut lewat jendela apartemen kecil yang kutempati sekarang. Ya, aku akhirnya bisa membeli apartemen sederhana hasil tabungan dan kerja keras selama 2 tahun. Tidak besar, tapi cukup untukku. Cukup untuk menandai bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku menyalakan musik pelan, menyiapkan kopi, lalu menatap pemandangan kota dari balkon. Jakarta yang dulu terasa menyesakan, kini terlihat indah. Bukan karena kotanya berubah, tapi karena aku melihatnya dengan hati yang berbeda. Sambil menikmati pagi, aku menerima pesan dari Reno. "Rani, nanti siang aku mau mampir kantor. Ada yang mau aku bicarain." Aku membalas cepat. "Oke, aku tunggu." Entah kenapa, hatiku sedikit berdebar. Selama 2 tahun terakhir, Reno selalu hadir dalam diam, tidak mendesak, tidak menuntut. Dia seperti musim semi yang datang perlahan setelah musim dingin panjang. Aku tidak pernah menyebutnya cinta, tapi aku tahu, kehadirannya sudah jadi bagian dari ketenangan hidupku. Siang itu, Reno datang seperti biasa, dengan kemeja biru muda dan senyum teduhnya. Kami makan siang di kantin kantor. Setelah beberapa obrolan ringan, dia menatapku serius. "Ran, aku dapat tawaran kerja baru di Surabaya. Proyek besar, dan mungkin butuh aku pindah ke sana beberapa bulan," katanya pelan. Aku terdiam sesaat. "Oh, selamat, ya. Itu bagus banget." Dia tersenyum tipis. "Tapi aku nggak tahu, ini kabar baik atau enggak." "Kenapa?" "Karena aku sadar, aku bakal ninggalin sesuatu yang berharga di sini." Aku menatapnya. Ada keheningan di antara kami yang tidak canggung, hanya penuh arti. "Reno." "Ran, aku nggak mau maksa kamu untuk jawab apapun sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, selama ini, aku nggak pernah datang buat ngisi ruang kosong. Aku datang karena aku ngelihat cahaya di kamu. Cahaya yang dulu mungkin redup, tapi sekarang nyalanya luar biasa." Kata-katanya membuat hatiku hangat, sekaligus gemetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tersenyum, menatapnya, lalu berkata pelan. "Kalau dulu aku dengar kata-kata kayak gini, mungkin aku bakal takut. Tapi sekarang, aku cuma pengen bilang, terima kasih, Ren, karena kamu datang tanpa niat menyelamatkan, tapi berhasil menemani aku menemukan diriku sendiri." Dia tersenyum lebar, dan kami saling diam lagi. Tapi kali ini diam yang indah, bukan kosong, melainkan penuh pemahaman. Malamnya, aku pulang dan duduk di balkon lagi. Kota di bawah sana berkelap-kelip. Aku teringat perjalanan panjangku, dari malam-malam penuh tangis, hingga kini bisa duduk tenang dengan hati ringan. Aku membuka buku harian yang sudah lusuh di sudut meja, lalu menulis. Ternyata, luka tidak selalu untuk disembuhkan. Kadang, luka hanya perlu diterima sampai akhirnya ia berubah jadi cahaya. Aku pernah jatuh karena cinta, tapi aku juga bangkit karena cinta, cinta pada diriku sendiri. Kutatap tulisan itu lama. Ada perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, Reno berangkat ke Surabaya. Kami berjanji akan tetap saling kabar, tanpa beban, tanpa tuntutan. Aku sibuk dengan pekerjaan baru. Perusahaan mempercayakan proyek cabang luar kota padaku, sesuatu yang dulu hanya mimpi. Aku sering bepergian, menghadiri seminar, bahkan menjadi pembicara di beberapa acara tentang pemberdayaan perempuan. Kadang aku masih gugup, tapi setiap kali berdiri di depan orang-orang, aku selalu berkata dengan mantap, tidak ada perempuan yang benar-benar hancur, selama dia mau berdiri lagi. Setiap kali aku mengucapkannya, aku tahu, aku sedang berbicara kepada diriku sendiri, versi lamaku yang dulu pernah menyerah, tapi kini tersenyum bangga. Suatu sore, aku menerima paket di kantor. Sebuah buku dengan sampul coklat sederhana. Judulnya, Bangkit Tanpa Dendam. Di dalamnya ada secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan Reno. Untuk Rani, yang mengajarkanku arti keberanian. Reno. Aku tersenyum membaca itu. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Tapi aku tahu, di antara baris sederhana itu, tersimpan makna yang dalam. Aku menatap keluar jendela lagi. Hujan turun perlahan, membasuh kaca.
Dan aku sadar, mungkin cinta bukan soal memiliki. Mungkin cinta adalah ketika kamu bisa melihat seseorang berjalan ke arah takdirmu sendiri, dan kamu tetap tersenyum, karena tahu kamu juga sedang berjalan ke arahmu. Beberapa bulan berlalu. Aku mendapat kabar bahwa Reno akan kembali ke Jakarta setelah proyeknya selesai. Entah apa yang akan terjadi nanti, apakah kami akan bersama, atau tetap berjalan di jalur masing-masing. Tapi aku tidak lagi khawatir. Karena kini aku tahu, kebahagiaan tidak datang dari seseorang, tapi dari cara kita memandang hidup. Malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di buku harian baruku. Aku bukan perempuan yang dikhianati. Aku perempuan yang disembuhkan oleh luka. Dan saat kututup buku itu, aku merasa ringan. Cahaya itu, akhirnya benar-benar menyinari hidupku. Sudah hampir setahun sejak Reno pergi ke Surabaya. Hidupku kini tenang, sibuk tapi damai. Aku memimpin tim baru di perusahaan konsultan tempatku bekerja, dan akhir-akhir ini aku lebih sering bepergian untuk proyek ke berbagai kota. Tak ada yang kuanggap istimewa, tapi aku merasa cukup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kata cukup terasa sangat mewah. Namun hidup punya caranya sendiri untuk mengetuk hati yang sudah tenang. Hari itu aku menghadiri sebuah seminar bisnis di Bandung, tempat berbagai pelaku usaha dan profesional berkumpul. Aku diundang sebagai salah satu pembicara, membawakan tema, bangkit dari kegagalan, menata karir dan kehidupan. Setelah acara selesai, panitia mengajakku makan malam di restoran hotel tempat acara diadakan. Aku baru saja duduk ketika suara seseorang dari belakang membuatku menoleh. Rani. Suara itu, aku mengenalnya. Terlalu dalam untuk dilupakan. Terlalu berat untuk diingat tanpa getir. Aku menoleh perlahan, dan benar saja, Arga berdiri di sana. Waktu telah mengubahnya. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap, matanya menyimpan lelah yang dulu tidak pernah kulihat. Tapi yang paling berubah adalah sorotnya. Tidak lagi sombong, tidak lagi percaya diri seperti dulu. Kini, hanya ada sisa-sisa seseorang yang pernah memiliki segalanya, lalu kehilangan semuanya. Aku berdiri. Arga. Dia mengangguk, sedikit kikuk. Aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini. Aku tersenyum sopan. Aku juga. Kamu, kelihatan beda. Lebih kuat. Aku hanya mengangguk kecil. Hidup memaksa kita buat belajar, kan? Dia tertawa lirih, tapi tawanya terasa pahit. Kami duduk di meja terpisah, tapi dari sudut mataku aku tahu, dia terus menatapku. Mungkin antara menyesal dan tak percaya, perempuan yang dulu ia abaikan kini berdiri lebih tinggi darinya. Selesai acara, aku hendak kembali ke kamar hotel ketika Arga mendekat. Rani, boleh aku ngobrol sebentar? Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik. Kami duduk di taman hotel yang sepi, hanya ditemani cahaya lampu taman. Beberapa menit kami hanya diam. Akhirnya, dia bicara duluan. Aku mau minta maaf, Ran. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, aku sadar, aku hancurin banyak hal. Bukan cuma rumah tangga kita, tapi juga orang yang tulus sayang sama aku. Aku menarik napas panjang. Arga, kamu nggak perlu minta maaf kalau itu cuma buat menenangkan diri. Aku serius. Aku tahu. Dia menunduk. Setelah aku nikah sama Nadia, semuanya berubah. Kami nggak pernah benar-benar bahagia. Aku kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan harga diriku sendiri. Dan anehnya, justru setelah kehilangan semuanya, aku baru sadar siapa yang paling berharga. Aku menatapnya. Ada waktu di mana kata-kata seperti itu bisa membuatku luluh. Tapi tidak malam ini. Aku sudah sembuh. Arga, kataku pelan, dulu aku berharap kamu datang minta maaf. Tapi sekarang aku sadar, maafmu nggak akan mengubah apapun. Aku sudah memaafkan kamu, bahkan sebelum kamu datang malam ini. Tapi bukan karena aku ingin kamu kembali, karena aku butuh damai. Dia terdiam. Lama. Lalu matanya basah. Kamu, bener-bener udah nggak ada rasa, ya? Aku tersenyum lembut. Bukan nggak ada, cuma udah selesai. Hening. Angin malam lewat membawa dingin. Dan untuk pertama kalinya,
Aku menatap Arga tanpa rasa marah, tanpa penyesalan, tanpa luka. Hanya rasa lega. Keesokan harinya, aku bersiap pulang ke Jakarta. Saat aku berjalan ke lobi hotel, seseorang memanggil namaku dari jauh. Rani. Aku menoleh. Reno berdiri di sana, dengan jaket kulit dan wajah yang sama hangatnya seperti dulu. Aku hampir tak percaya. Reno, kamu di sini. Proyekku udah selesai. Aku balik ke Jakarta seminggu lalu. Tapi hari ini kebetulan ada meeting di Bandung. Aku dengar kamu jadi pembicara. Jadi aku sengaja datang. Aku tertawa kecil. Kamu berubah, ya? Kalau berubah jadi lebih berani deketin kamu. Mungkin iya. Katanya dengan senyum nakal yang membuatku hampir tersedak tawa. Kami duduk di kafe hotel. Obrolan kami mengalir ringan. Seperti dua teman lama yang tak pernah kehilangan koneksi. Tapi di sela-sela tawa itu, aku bisa merasakan sesuatu yang dalam. Sesuatu yang sudah tumbuh lama, tapi baru sekarang punya ruang untuk bernapas. Reno menatapku lama, lalu berkata, Ran, dulu aku nunggu kamu siap. Sekarang aku cuma mau bilang satu hal. Aku di sini bukan buat menambal masa lalu kamu, tapi buat jadi bagian dari masa depan kamu, kalau kamu mau. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa begitu tulus. Aku menatapnya balik, dan kali ini aku tidak menahan apapun. Reno, kataku pelan, aku nggak tahu masa depan kayak apa yang nunggu. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak takut lagi buat jalan bareng seseorang. Selama dia mau jalan bareng aku, bukan di depan atau di belakangku. Reno tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Hangat, bukan seperti api, tapi seperti matahari pagi, lembut, memberi hidup. Malam itu, kami berjalan di trotoar kota Bandung, di bawah lampu jalan yang redup. Kami bicara tentang hal-hal kecil, mimpi, rencana, kesukaan kami pada hujan. Dan di tengah semua itu, aku sadar sesuatu. Kadang, takdir tidak menebus masa lalu dengan keajaiban. Ia hanya mempertemukan kita dengan orang yang bisa membuat kita melihat luka kita dengan cara yang berbeda. Aku menatap langit, mengembuskan napas panjang. Tak ada air mata, tak ada dendam, hanya rasa syukur. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Sudah 3 tahun sejak aku terakhir kali melihat Arga di Bandung. Waktu berjalan cepat, seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir. Aku dan Reno kini menjalani hubungan yang matang, tidak gegabah, tidak penuh drama, hanya dua orang yang saling menguatkan dalam diam. Kami belum menikah, tapi kami sudah sama-sama paham. Cinta tidak perlu terburu-buru jika hatinya sudah pasti. Bisnisku juga berkembang pesat. Perusahaan konsultan yang dulu kubangun bersama beberapa rekan kini tumbuh jadi firma yang cukup dikenal di Jakarta. Aku sering diundang jadi pembicara, bahkan beberapa kali tampil di televisi. Tapi semua kesuksesan itu tidak membuatku sombong. Aku tahu, semuanya lahir dari luka yang dulu hampir membuatku hancur. Hingga suatu sore, takdir datang lagi, kali ini dengan cara yang lebih getir. Aku sedang di kantor ketika sekretarisku masuk dengan wajah ragu. Bu Rani, ada seseorang di bawah, ngaku kenal sama ibu. Namanya Arga. Tanganku spontan berhenti menulis. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Arga? Ulangku pelan. Iya, Bu. Dia bilang perlu bicara. Katanya penting. Butuh beberapa detik untuk menenangkan diri. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, suruh dia naik. Pintu ruanganku terbuka. Dan di sana, berdiri seseorang yang nyaris tidak kukenali. Arga. Tapi bukan Arga yang kukenal dulu. Bukan lelaki tampan dengan jas rapi dan parfum mahal. Yang berdiri di hadapanku kini adalah bayangan masa lalunya sendiri. Wajah kusut, pakaian lusuh, mata sayu penuh kelelahan. Bahkan langkahnya goyah. Rani, suaranya serak, seperti sudah lama tidak bicara. Aku hanya mengangguk. Silakan duduk. Dia duduk dengan hati-hati, seolah takut merusak kursi yang ia duduki. Lalu ia menatapku, dan di matanya ada sesuatu yang dulu tidak pernah kutemui, penyesalan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya lirih. Tapi, aku udah kehabisan jalan, Ran. Rumah disita bank, mobil dijual, dan
Nadia pergi bawa anak. Aku diam. Dia melanjutkan, aku tahu kamu gak punya alasan buat nolong aku. Tapi aku cuma butuh kesempatan kerja, Ran. Aku gak minta uang, cuma kerja aja. Ada jeda panjang. Di dalam kepalaku, ribuan kenangan lama berkelebat. Malam-malam saat aku menangis sendirian, saat aku tahu dia berselingkuh, saat aku pergi tanpa pamit. Aku menatapnya lama. Bukan dengan benci, tapi dengan rasa iba yang sulit dijelaskan. Arga, kataku pelan, kamu tahu nggak, apa yang paling menyakitkan waktu dulu aku ninggalin kamu? Dia menunduk. Aku tahu. Bukan karena kamu selingkuh, potongku. Tapi karena kamu nggak pernah minta maaf saat aku masih berharap kamu akan sadar. Dia menatapku, matanya merah. Aku sadar, tapi waktu itu aku bodoh. Aku pikir aku nggak butuh kamu. Sekarang baru aku ngerti. Ternyata kehilangan kamu artinya kehilangan arah. Aku menarik napas panjang. Dulu aku janji ke diriku sendiri, kalau suatu hari kamu datang lagi, aku nggak akan balas dendam. Karena kalau aku balas, aku sama aja kayak kamu waktu itu, kejam tanpa alasan. Dia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arga menunduk bukan karena malu, tapi karena remuk. Aku memberi waktu sejenak, lalu berkata pelan, aku nggak bisa langsung kasih kamu pekerjaan di kantor ini, tapi aku kenal seseorang di perusahaan konstruksi yang mungkin butuh orang dengan pengalaman seperti kamu. Aku bantu rekomendasikan. Dia menatapku tak percaya. Kamu mau bantu aku? Aku tersenyum kecil. Aku bantu, bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku sudah selesai marah. Air matanya jatuh. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, menahan isak yang tak bisa disembunyikan lagi. Dan anehnya, aku tidak merasa puas melihatnya menangis. Aku justru merasa tenang. Mungkin karena di saat itulah aku benar-benar tahu, aku sudah menang. Bukan karena dia jatuh, tapi karena aku tidak lagi ingin melihatnya jatuh. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari temanku bahwa Arga diterima bekerja di perusahaan itu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Dia mengirim pesan singkat padaku. Rani, terima kasih. Aku tahu aku nggak pantas, tapi aku janji, aku akan mulai dari nol dengan cara yang benar. Aku hanya membalas. Semoga kamu menemukan kedamaian, Ga. Itu lebih penting dari apapun. Setelah itu, kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Dan aku tidak merasa perlu. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk tahu kabarnya. Aku sudah menutup buku itu, bukan dengan marah, tapi dengan doa. Beberapa bulan kemudian, aku dan Reno menikah dalam acara sederhana di tepi pantai. Hanya keluarga dan teman dekat yang hadir. Aku mengenakan gaun putih sederhana, tanpa pesta megah, tanpa hiasan berlebihan. Saat aku berjalan menuju altar, aku tidak menangis, aku tersenyum. Reno menggenggam tanganku erat, lalu berbisik, Ran, kamu tahu kenapa aku cinta kamu? Kenapa? Karena kamu bisa memaafkan tanpa harus melupakan siapa dirimu. Aku menatapnya, dan dalam diam aku tahu, semua luka, air mata, dan penderitaan dulu ternyata membawaku ke tempat ini. Tempat di mana aku bisa mencintai tanpa takut kehilangan, dan memaafkan tanpa merasa kalah. Malam itu, di balkon villa tempat kami menginap, aku menatap bintang-bintang. Aku memejamkan mata dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Bukan karena kau beri aku balasan, tapi karena kau beri aku kedewasaan untuk tidak membalas. Angin laut berhembus lembut, membawa kedamaian yang lama ku cari. Dan aku tahu, dendam memang punya harga, tapi maaf jauh lebih berharga. Pagi itu Jakarta mendung. Langit seperti menggantungkan rahasia besar di antara awan-awan kelabu. Aku baru selesai menghadiri pertemuan dengan klien di pusat kota ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dina, sahabat lama yang kini tinggal di daerah Cibubur. Ran, kamu gak bakal percaya siapa yang barusan aku lihat di depan minimarket dekat rumahku. Aku membalas santai. Siapa? Tak lama, balasannya datang disertai foto buram hasil jepretan ponselnya. Aku menatap layar, terdiam. Foto itu menunjukkan seorang pria yang duduk di pinggir jalan,
dengan rambut berantakan dan wajah kusut. Di sampingnya, seorang perempuan dengan pakaian lusuh, membawa tas plastik besar berisi pakaian. Aku mengenal wajah itu, meskipun sudah jauh berubah. Itu Arga. Dan perempuan di sebelahnya, Nadia. Aku mematung lama di depan layar. Bukan karena terkejut, tapi karena hatiku seperti disentuh sesuatu yang rumit, campuran iba dan lega. Aku tak menyangka takdir akan memutar segalanya sedalam ini. 3 tahun lalu, Arga masih bisa menatapku dengan sisa harga diri. Kini, bahkan untuk berdiri pun ia tampak kesulitan. Dina menelpon. "Ran, sumpah aku nggak nyangka itu mereka." Aku lihat langsung. Mereka kayaknya tinggal di kontrakan dekat sini. Tapi kayak udah mau diusir. Katanya utangnya banyak. Aku hanya diam. "Ran, kamu nggak penasaran mau lihat?" Tanya Dina hati-hati. Aku menatap jendela mobil, melihat rintik hujan mulai turun. Aku menarik napas panjang. "Iya, aku ke sana sekarang." Butuh hampir 1 jam untuk sampai ke tempat yang Dina maksud. Sebuah gang sempit di daerah pinggiran, dengan rumah-rumah petak dan suara anak-anak bermain di genangan air hujan. Dina menungguku di depan warung kecil, lalu menunjuk ke arah seberang jalan. "Itu, Ran. Di situ." Aku melihatnya dari jauh. Arga duduk di depan pintu kontrakan yang nyaris roboh, menatap kosong ke langit yang kelabu. Sementara Nadia, perempuan yang dulu merebut suamiku, tengah mencuci pakaian di ember plastik dengan air kotor. Tidak ada kemewahan, tidak ada kebanggaan. Hanya sisa 2 orang yang sedang menanggung akibat pilihan mereka sendiri. Aku tidak mendekat. Aku hanya berdiri di seberang jalan, di bawah payung, memandangi mereka dalam diam. Di benakku, bayangan masa lalu melintas begitu jelas. Saat Arga memandangku dengan sinis di ruang tamu rumah kami, saat ia meninggalkanku tanpa penjelasan, saat aku menatap mereka berdua dari kejauhan dengan hati remuk. Kini semua itu terasa seperti mimpi yang sudah lama usai. Dina menatapku pelan. "Ran, kamu nggak marah ngeliat mereka kayak gitu?" Aku menggeleng. "Dina, kalau kamu tanya aku 3 tahun lalu, mungkin aku bakal senang. Tapi sekarang, aku cuma kasihan." Aku menatap lagi ke arah mereka. Arga batuk pelan, sementara Nadia memberinya segelas air. Mereka berbicara tanpa suara, tapi dari gestur tubuhnya, aku tahu mereka sedang saling menyalahkan. Mungkin tentang utang, mungkin tentang hidup yang tak seindah yang dulu mereka impikan. "Dulu dia nikah sama Nadia 3 hari setelah ninggalin aku," kataku lirih. "Dan sekarang, mungkin mereka baru sadar, pesta yang dimulai dengan dosa akan selalu berakhir dengan kutukan." Dina terdiam, menunduk. Aku melanjutkan dengan suara tenang. "Selamat bulan madu di jalanan, Arga." Bukan kalimat penuh dendam. Hanya kenyataan yang akhirnya menemukan keseimbangannya sendiri. Malamnya, di rumah, aku menceritakan semuanya pada Reno. Dia mendengarkan tanpa memotong, lalu memelukku dari belakang saat aku menatap keluar jendela. "Ran," katanya lembut, "kamu gak salah kalau dulu kamu sakit. Tapi aku bangga, kamu gak pernah membiarkan rasa sakit itu membuatmu jadi jahat." Aku tersenyum kecil. Aku cuma gak mau hidupku berhenti di titik yang sama dengan mereka. Dia menatapku penuh cinta. "Kamu luar biasa." Kami diam lama, menikmati ketenangan yang dulu kupikir mustahil kualami lagi. Di luar, hujan turun perlahan. Bukan badai, hanya gerimis lembut yang menenangkan hati. Mungkin itu simbol dari hidupku sekarang. Masih ada luka, tapi tidak lagi menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Arga akhirnya meninggalkan Jakarta. Katanya ia bekerja sebagai tukang bangunan di luar kota. Sementara Nadia, kabarnya pulang ke kampung halamannya setelah sakit keras. Aku tidak tahu kebenarannya, dan aku tidak berusaha mencari tahu. Hidupku sudah cukup tenang tanpa membuka pintu masa lalu. Setiap kali aku mengingat mereka, aku tidak lagi merasa dendam. Aku hanya merasa bersyukur. Karena dulu aku cukup kuat untuk pergi, cukup berani untuk bertahan, dan cukup bijak untuk tidak menengok ke belakang terlalu lama. Suatu sore, aku menulis di buku harianku. Dulu aku ingin melihat mereka menderita, karena kupikir itu satu-satunya cara agar aku bisa tenang. Tapi ternyata, ketenangan datang bukan ketika mereka jatuh,
melainkan ketika aku berhenti menunggu kejatuhan mereka. Aku menutup buku itu, lalu menatap Reno yang sedang membuat teh di dapur. Dalam hati aku tahu, hidup sudah mengajarkan segalanya. Bahwa cinta bisa mengkhianatimu, tapi juga bisa menyembuhkanmu. Bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal untuk menemukan dirimu sendiri. Dan yang terpenting, bahwa dendam, seberapapun manisnya dalam pikiran, selalu meninggalkan rasa pahit di hati. Malam itu, aku menatap langit dari balkon rumahku. Bintang-bintang bertaburan, seperti cahaya kecil yang menolak padam. Aku tersenyum, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Arga. Karena kamu, aku belajar jadi perempuan yang kuat. Dan terima kasih, Tuhan, karena kau tunjukkan keadilan tanpa harus aku memintanya. Aku memeluk diriku sendiri, merasakan hangatnya angin malam yang menenangkan. Di kejauhan, suara kendaraan bergema, entah dari mana, entah kemana arahnya. Tapi di hatiku, perjalanan sudah sampai di tujuan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar damai. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang, orang yang kita cintai paling dalam justru menjadi alasan kita terluka paling parah. Namun dari setiap luka, selalu ada dua pilihan. Tenggelam dalam dendam, atau bangkit dengan kebijaksanaan. Rani memilih jalan yang kedua. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia cukup kuat untuk memahami bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan beban yang mengikat jiwa. Ia membuktikan bahwa balas dendam tidak pernah benar-benar memberi kemenangan. Yang memberi kemenangan sejati adalah saat kita mampu berdiri tegak tanpa kebencian di dada. Pengkhianatan Arga mengajarkan bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah ego yang dibungkus janji manis. Namun kesetiaan Rani pada dirinya sendiri menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada siapapun, melainkan pada cara kita menghargai diri, berdamai dengan masa lalu, dan melangkah ke depan tanpa menoleh dengan marah. Dan pada akhirnya, kehidupan selalu menulis keadilan dengan caranya sendiri. Bukan dengan membuat orang jahat menderita, tapi dengan mengangkat orang baik lebih tinggi, cukup tinggi hingga mereka bisa melihat masa lalunya hanya sebagai pelajaran, bukan penjara.